Nah, E30 gue yang turbo, itu rem depannya Jazz. Oh ya? Iya. Honda, Jurek main Honda. Gak usah mas, nanti kayak nyaingin. Gak enak gua, nanti kayak yang di sana, ini orang belagu banget sih. Gua gak mau. Rek, pertanyaan gue nih. Ini kan dengan segala macam barang aftermarket, big break kit, semua segala macam. Kenapa lo tetap milih OEM dari BMW? Enggak ngambil aftermarket parts? Jadi gini, dulu gua suka modif sesuatu dengan aftermarket parts. Oke. Ternyata umur si barang aftermarket itu tidak sepanjang umur barang OEM. Umur produksi, umur ketersediaan barang, umur ketersediaan tipe. Iya. Jadi kalau begitu rusak terus gue nyari tipe itu jadi susah. Iya, benar. Kayak motor aja lah lu belanja tuh. Iya. Oke lu pakai ini. Begitu lewat dari 10 tahun, 5 tahun lu nyari nggak ada. Iya, benar. Tapi kalau OEM mobil-mobil BMW, kita ngomong BMW nih, termasuk Iya. Honda. Kayak lu ganti style lu depannya pakai punya Type R. Iya, Sampai sekarang tuh mobil masih ada. benar. Gue sukanya barang OEM gitu. Begitu gue nyari barang di Indo ada. Ada, nggak susah. Nggak susah. Nggak mesti order Nggak mesti keluar. order, nggak mesti nunggu. Nah, Sedangkan bener. gue suka ngabis-ngabisin barang. Iya. Kalau kayak- itu sih kelihatan ya. Ngabisin barang. Gue nggak bakal ganti sebelum habis banget. Sebelum di abuse banget belum diganti. Sebelum kejam pokoknya Iya, habis. bener. Tapi bener Rek. Jadi gini, gue kemarin juga ngomong sama Gofar. Udah ngobrol juga sama Gofar juga ngomong kalau emang ada OEM kenapa nggak lu pakai OEM aja? Iya. Jadi ini juga bisa memperkuat obrolan itu karena yang Jurek ngomong tadi, gue nanya kenapa nggak aftermarket dan sedangkan sekarang orang dikit-dikit maunya ganti parts aftermarket. Apapun itu ya, misalnya kayak kita ngomongin tadi rem ya. Rem aja. Kenapa lu nggak ganti big brake kit? Kenapa lu nggak ganti big brake kit yang ada mereknya, branded segala macam? Nah, ini omongan Jurek juga benar dan tergantung sama keperluan kalian juga teman-teman. Jadi kalau tadi Jurek ngomong, gue cukup dengan ini, ya udah, gue pakai ini aja. Jadi cukup bisa lari 260, 250 ya. Kalau mobil yang di bawah itu kayak cukup aja sih kayak standar. Tapi standarnya harus disesuaikan juga. Betul. Bener dong, kayak gue style gue yang putih, gue nggak pakai big brake kit, tapi gue pakai DC2 Type R, Ya. rem depannya gitu. Tetap masih bentuknya standar, tapi yang tadi dia bilang spare part lebih gampang. Ada Tapi persamaannya nih, lah. Ada beberapa hal yang anak-anak itu nggak tahu loh. Jadi gini, kenapa gue pakai OEM 4 sih? Kenapa lu nggak pakai racing dengan mobil lu performa kayak gitu? Nah, gua nyari OEM parts di mobil tipe tertinggi yang gue pengen. Oke. Apapun itu, Ya. tipe tertinggi. Kalau misalnya di BMW dapatnya ada cuma di seri 330, bukan M3 ya. M3 tidak sebanyak 330 M46. Betul. Nah, Produksiannya ya. Karena apa? Begitu gue pakai M3, gue nyari lagi susah. Iya. Gede sih remnya, enak, cuman susah. Tapi kalau M46 tipe mobil harian yang bisa dipakai pelan dan kenceng. Iya. Nah, kalau M3 kan kenceng banget tuh. Iya. Sama harganya juga kenceng. Iya benar. Kan gitu. Benar. Ngeluarin juga kenceng, keluarnya juga duitnya. Iya. Nah, akhirnya gue juga ngukurnya gini, kita masih misalnya ngomong di rem, dengan mobil gue berat cuma 1.200 kilo, rem segini udah lebih dari cukup. Benar. Tergantung keperluan ya Rek ya. Kebutuhan lu. Iya betul. Kecuali mobil lu beratnya udah sampai 1.600, rem lu pakein seri 7. Gue loncat tipenya, nyari mobil yang lebih gede, yang peleknya bisa 17 apa? Seri 7. Jadi lihat dulu mobil yang di sini yang banyak apa. Jangan mentang apa-apa racing. Avanza gitu nggak bisa Rek? Kan lebih banyak juga dibanding seri 7. Nah, E30 gue yang turbo, itu rem depannya Jazz. Oh ya? Iya. Honda, Jurek main Honda. Tapi pasti lu mau nanya, kenapa yang turbo Jazz? Iya. Karena rem pakem. Iya sih. Jadi gini, Jazz yang kita pakai di Isom, Hah? waktu 155, top speednya mereka 180 setiap straight. Selama 12 lap, 10 lap, remnya nggak berubah. Oh. Dengan bobot mobil yang beda-beda tipis sama mobil gua. Oh, pakein Jazz, dis yang slot, kampas racing, kaliper standar, bisa. Nah itu satu ilmu juga tuh teman-teman tuh buat nyari Referensi substitusi. Iya, substitusi dari mobil yang nggak harus mobilnya itu atau barang aftermarket bisa disubstitusi juga gitu loh dengan barang yang mungkin malah jadi nyebrang brand sah-sah aja asalkan keperluannya sesuai. sesuai. Bener.
Iya, benar juga sih Rek, benar. Nah kalau kita ngomongin ke mesin nih, mesin terakhir yang lo pakai ini apa Rek? Jadi kalau dibilang kodenya kan S52 B30. Oke. Itu cuma akal-akalan mulut gua aja. Jadi Aslinya? blok mesinnya Hah? E34 520. Oke, bloknya. Oke. Kerak asnya M54 X5. Beserta stang dan piston. Oke. Ini bawah nih masih nih. Iya. Headnya 39. Headnya 39. Headnya 39. Head 39 528. Camnya debilas. Camnya debilas, intake-nya M50 B25. Headernya custom tiruan dari S50 Euro. ECU-nya Stanlon, Mercury Speedtronic. Jadi ini bener-bener gado-gado nih Rek ya. Gado-gado. Jadi apa yang depan mata gua dan menurut gua ini sanggup untuk di-push abis-abisan itu gua pakai. Tanpa gua harus beli SE series. Gue suka nih. Karena gua nggak sanggup beli mesinnya. Iya. Tapi itu juga bisa jadi jalan keluar buat teman-teman mungkin yang lagi mau bangun mesin, bisa konsultasi langsung ke Mas Jurek. Karena Mas Jurek ini kan buka bengkel juga. Udah gitu dalamannya ternyata mobil. Gue mau nanya Rek, ini berapa HP terakhir? Ya udah HP yang biasa aja ya, 212 HP. 212 di Mustang Dyno. 212. Kenceng sih. Tadi gua ngomong sama dia sih udah Rek top speed-nya Hampir 270. ngebut banget, buset deh. Ya itu teman-teman. Nah, nih. Kan gua ngomong gitu. Terus jadi bahan perbincangan nih anak-anak. Iya. Masa sih apa nggak mungkin gini. Di M3 aja 270 bisa. M3 S50 B32. Itu kan dia 320 bhp. Iya. On wheel-nya mungkin 220, 230 kan? Iya, benar. Tapi bobot mobilnya kan 1.500 kilo. Benar. Mobil gue cuman 1.200. Jauh lebih enteng. Power to weight rasionya ya. Betul. Dan rasionya M3 bisa lari segitu, lebih berat dari mobil gue. Ya. Kalau dia itu 3, berapa ya? 3,1 atau 3,2. Ini 3,4. Jadi gigi 5 240, gigi 6 itu di GPS sih hampir 270. Di GPS. Karena Dan sudah mentok. Hah? Karena sudah mentok udah. Mentok. Nah, gue nggak usah bilang gue nyoba di mana. Biar nggak pada. Wah, kebut-kebutan banget Bang Jurek di jalan. 270 kenceng banget. Ya tapi kalau ngomongin masalah mesinnya ya, karena memang dia udah berpengalaman ya. Tapi cukup membuktikan dong sekarang ya, kalau misalnya lu ketemu lagi sama orang itu pakai 36, lu tinggalin segerbong 36. Nah, jadi kalau misalnya dia mau ganti mobil segala macam, gue juga udah pernah ngetes sama F30, 328, 330, 335. Ini masih sanggup nyaingin. Dia udah reset, Bos. Jadi kalau dia ketemu udah nggak pakai 36 lagi, boleh aja, boleh. Pokoknya rival gue harus turbo sekarang. Anjay. Ini keren. Rival gua harus turbo. Kalau nggak turbo ketinggalan. Supaya gue tahu kalau misalnya gue udah kalah, gue mengakui gue kalah. Pasti. Tapi gue tidak mau mengakui nanti ini berhenti begitu aja. Gue akan naikin lagi. Wah, gue kalah sama yang ini. Iya. Awas lu, ntar ketemu lagi sama gue. Berarti benar-benar unfinished business nih. Sebenarnya never ending. Jadi gini, bahasa ada perumpamaan misalnya gini. Kalau lu bisa naik lagi ke sesuatu hal, kenapa lu enggak? Jangan lu berhenti dan begitu puas gitu aja. Kapan berkembangnya? Bener. Gue setuju tuh, Rek. Tapi gini, itu nggak cuman mobil ya, apapun itu. Termasuk cara lu cari duit, termasuk cara lu berkomunikasi, termasuk cara lu bersosialisasi, termasuk cara lu berteman dan lain-lain. Benar. Nggak cuman pencapaian tuh ya udah, bukan berarti lu berhenti. Iya. Kayak gitu. Tuh betul. Jadi sebenarnya gue berterima kasih sama itu orang. Kalau gue nggak ketemu dia, gue nggak kayak gini kali. Atau kalau masih gondrong Rek sekarang kayak si buta jadi gua hantu ya kan, rambut lu panjang banget belakang. Rek. Apa ya? Nggak mau kalau lagi dicenderin banyak banget oli belakangnya nyeret. Jadi ada bahasa juga gini, kalau lu punya sesuatu yang membuat lu down, sebenarnya lu berterima kasih sama sesuatu itu. Iya, nggak orang, nggak masalah, nggak apa. Karena apa? Lu bisa jadi lebih maju. Iya benar, berarti guru yang paling baik itu kalau orang bener bilang pengalaman ya Rek ya.
Dan pengalaman tiap orang beda-beda. Betul. Makanya itu, kalau ngomongin masalah YouTube-nya, makanya kita tuh selalu nggak cuma modifikasi doang, Rek. Nggak bahas Tapi, teknis. iya, nggak bahas teknis. Soalnya banyak banget yang udah ngebahas teknis tentang Mas Jurek. Jadi, kita bahas yang cerita yang jarang orang lain dengar. Mungkin yang tadi dengan masalah perempuan sih kayak masih jarang yang denger tuh ya. Yo, pasti. Paling enggak, gue mewakili perasaan netizen yang baca atau enggak yang nonton. Karena apa? Oh, ternyata Gue juga pernah tuh Bang kayak gitu. kayak ya. gitu atau enggak? Oh, Mas Jurek dulu pernah melo juga. Ya iyalah. Iya benar. Semua orang pernah terpuruk. Betul. Nah, itu adalah yang jadiin lo sekarang bisa lebih tinggi. Ya, tapi Iya dong. bisa tinggi lewat mobil. Iya benar. Nah Rek, ngomongin masalah sepak terjang lo di bengkel, untuk nih mobil banyak gak Rek yang menjadikan ini tuh jadi referensinya atau ini menjadi salah satu icon atau daya tarik ke bengkel lo si mobil ini? Jadi gini, orang datang karena tahu gua, tahu ceritanya dan gua kan nggak cuma ini kan banyak. Betul. Ada orang datang kayak gini, Mas, saya mau bikin mesin di E36 mobil tapi mesinnya kayak itu nunjuknya ke sini. Iya. Itu, nah speknya kayak gimana Mas? Kayak gini. Oke, berapa Mas? Sekian. Nah, saya ada budget segini nih Mas. Bisa lebih kenceng nggak? Bisa. Jadi cuma nunjuk deh mau kayak gitu. Jadi kalau orang baca majalah mau yang kayak gini. Iya. Gitu. Jadi enak udah lu udah tahu dong startnya dari Tahu, mana. udah tahu. Ya kan? Lu udah tahu standarnya kayak gimana di kayak mobil ini, abis itu lu cuma tinggal ngomong, "Oke, sekian budgetnya. Kalau lu punya sekian, ya lu bisa lebih kencang, bisa lebih bisa kencang. upgrade. Standarnya sekian nih." Iya enggak? Ya, Tapi gua kasih batasan juga. Batasannya kalau lu pakai segini, bensinnya nggak bisa ini, nggak bisa buat harian. Ya. Ada resiko. Karena yang- kalau main mesin tuh memang pasti kayak gitu ya, Rek ya. Betul. Ada limitnya yang Ada tadi lo limitnya. bilang. Terus kalau dia bilang kalau pakai 4 resik nggak masalah. Ya udah, disuruh gas beli. Jadi terus. Jadi ya. terus. Enak. Pokoknya Open HP bill. Iya enggak. Bisa juga sih. Open bill sih. HP-nya juga harus bisa lebih gede dari ini. Oh iya. Iya. Udah gitu aja. Iya, itu pembuktian lo ya jadinya. Ya bagus sih jadinya yang satu hal yang tadinya lo anggap itu malah yang jadi, gini banget ya mobil ini. Yang tadinya lo bawa jual malah sekarang jadi salah satu icon atau menjadi daya tarik lo untuk cari uang. Pernah sampai 18 juta ditawar orang. Oh saat itu, sekarang enggak kan Rek? Kalau sekarang tusuk lehernya Rek, kalau 18 juta Pak. Pokoknya Oh dulu tuh sempet ditawar sama orang? gue sempet kayak pas down itu lagi jelek-jeleknya nih mobil kayak, Mas jual nggak? Oh enggak, dalam hati masih enggak gitu loh, cuman 18. Dari situ kayak Mas enak aja gitu. Iya, anjing juga lu udah capek anjing gitu. Lu nggak tahu perjalanannya. Mungkin bukan orang yang itu, mungkin suara orang itu yang nawar. Nggak mungkin. Beda lah. Coba tawar mobil 18 juta dikasih apa? Pokoknya sempat serendah itu. Pokoknya jadi banyak hal. Jadi lu depresi kan bukan sama satu hal. Benar. Lu lagi nggak punya duit. Benar. Lu lagi dicelek orang. Iya. Dicelek cewek. Iya. Dikucilkan misalnya sama keluarga mungkin. Kalau gue waktu itu sama keluarga nggak ada masalah. Dikucilkan dengan pencapaian yang nggak sampai Iya. gitu. Saat itu masih belum bisa banyak kan. Benar. Kayak gue males mau gini-gini aja. Sempat begitu. Iya. Iya tuh pasti ceritanya panjang tuh Rek ya. Panjang, jangan dah. Iya. Lebih ke aib sih. Aib ya. Kalau di orang gibah. Gila anjing. Nah Rek, ngomongin masalah body nih sekarang nih. Kalau dari mobil ini, body yang udah lu ganti apa aja? Yang sudah diganti. Atau parts yang modifikasi yang udah lu tempel di. Kalau gua ngeliat kan depan kap mesin udah karbon nih Rek nih. Jadi cuman karbon hood, Uh-huh. valance-nya apa tuh ACS ACS Schnitzer sama ductile. ductile. Udah. Tadi gue sempet nanya sama Jurek, Rek, lu nggak mau Rek pakai ductile MTEK 1 yang dimana gue pas lo ngeliat ductile 1 ini langsung ganteng nih mobil gitu.
Ganteng sih, tapi yang pakai banyak. Itu gue juga suka tuh. Yang pakai banyak. jadi gini, sama kayak 30 lain gitu. Gue kalau bikin mobil, misalnya khusus gue sendiri, gue harus beda sama yang lain. Bener. Supaya ngeciriin ini Mobil jurek. Mobil gue. Iya, bener. Jadi supaya kalau seragam gitu kayak panti ya. Anjir, iya bener juga pakai kayak panti. Bener. Sekolahan. Iya. Jadi gimana? Oh, lu pakai Apina, seragam MTEK 1, MTEK 2, gitu kan. Wih, banyak. Kalau MTEK 6 apa? Ya MTK. Iya, Kan gitu kan kalau iya, MTK. bener. MTK kan keren. Iya sih. Iya, itu sama. Udah pasti bagus gitu. Ya kayak Iya, lu pakai ST lu kenapa lu begitu modifnya? Supaya beda. Beda, kan? bener. Intinya itu dong, Iya. supaya lu beda udah. Iya. Sama nih, sama pemilihan velg yang dipasang di velg mobil ini. Iya. Gue sempat tanya tadi, Rek, lu kenapa pakai Bright yang dimana velgnya deket banget sama rally? Ya benar ya, tarmac, gravel, dan velg ini kan dari Spanyol, Iya. Iya kan? Dan mungkin produsen velg ini di Indonesia baru beberapa tahun ini Iya. nongol, ya kan? Kenapa lu pilih velg ini, Rek? Jadi gue kan suka keluar kota. Iya. Gue suka ke Bali naik ini. Ini udah 2 kali. Ini sekali. Terus ke Jogja sekali. Gue pengen punya velg. Kalau gue keluar kota, gue nggak ganti velg. Mobil gue tetap keren seperti gue di Jakarta. Nah, waktu itu gue sempat pakai Rotiform, pakai Iya. RK, ya RK 001 ya. Lupa gue. RK terus Harji, udah macam-macam deh. Iya. Itu nggak ada yang sesuai dengan keinginan gue karena pakai di dalam kota aja peang. Rotiform enggak, tapi berat dan Iya. nyucinya itu susah kalau gue. Iya, karena jadi banyak banget. Nah, Iya. akhirnya pas keluar ini gue pertama gini, gue dari gue kecil bapak gue kan rally, Betul. gue setiap lihat mobil rally gue suka. Cuman gimana caranya gue punya mobil yang rally tarmac tapi bisa pendek. Iya, iya. Ketemulah dia tipe yang ini. Iya. Gue langsung beli Ini karena apa? Bright apa ya namanya? Winrace. Kok gue lupa ya. Anjing gue lupa lagi. Aduh gue di itu. Iya. Nanti ada tulisan di sini teman ya. Nanti kok gue lupa. Dari berapa hal gue suka lupa anjing. Asli gue lupa, goblok ya. 17 lebar 8,5. Jadi gini, speknya 17, 8,5, PCD 120. Speknya buat E36. Speknya buat E36 karena dia punya E36 juga biar bisa dipindah-pindahin. Biar bisa dipindah-pindahin. Dan karena armnya udah gue rubah-rubah, ini mobil ET-nya harus gede. Karena kan kalau super angle tuh, kalau belok harus bisa banyak. Betul. Gue harus panjangin Keluar. gue keluarin. Jadi ET-nya gue gedein. Ya karena si wheelbase-nya jadi keluar. Dan gue suka ini pelek ngantem lubang cuek. Iya kan velg rally. Velg Jadi rally kalau durability lebih kuat. gue ke Bali, ya gue dengan kondisi yang nggak usah gue rubah ya gini aja langsung jalan. Iya, pernah makan mobil lu di Jakarta yang lu lihat di Bali. Iya nggak sih? Nggak perlu diganti velg, nggak perlu Nggak perlu ditinggiin, tinggiin, segala nggak macam, perlu nggak perlu takut lah. Iya benar. Terus nggak perlu takut jenggotnya ntar nyangkut di pelabuhan, ya kan? Paling knalpot doang sobek. Gue udah 2 kali soalnya. Sobek. Iya. Nah, ngomongin masalah pendek nih, Rek. Yang paling riskan di E30 itu adalah Carter oli. Yes. Bener kan? Carter Iya. olinya soalnya babet. Kalau mungkin kalau gue Honda penyok doang. Penyok doang. Nah, ini langsung pecah. Lu aman aja tuh untuk lu keluar kota, kemana segala macam. Mesinnya gue tinggiin. Oh iya, dia segitu ya, dirubah jadi mesin lebih tinggi. Malah. Jadi tadinya tuh dari cross member, mesinnya tuh segini nih tingginya nih. Gue naikin. Jadi kalau kena sesuatu ke Cross membernya duluan, Betul. nggak karternya. Cakep, bener. Salah satu Brad wheelsnya full race A. full race A, baru inget Gue sorry. full race A. Gue dari tadi gue anjing, masa gue lupa sih sama barang gue sendiri. Full race A, bener. Gue juga lupa tuh ada win Soalnya race, full namanya race. itu bukan kayak tipe. Iya bener, bukan kayak angka ya. Ya, kalau Iya, NK kan iya. PF apa, Iya. 3 huruf gitu kan. Iya, atau nggak TE 37 Iya. gitu. Iya bener. Gue inget tuh, gue inget. Full race A teman-teman, iya kan. Soalnya nanti gue Spanyol. takut dimarahin sama Coach Steven. Ini gimana sih beli pelek kagak lupa tipenya? Nah, Rek, ngomongin Mas Ati ngomongin velg. Nih bannya pakai Neova ya, Rek. Iya. Kalau Neova nih ukurannya berapa, Rek? 215 45 225 40. Oke, 21545 depan, 22540 belakang dengan velg
17 8,5. Yes. Betul. Nah, Rek, kita belum ngomongin suspensi. Suspensi dari mobil ini pakai apa, Rek? Coilover. Coilover pakai? Depannya ISX, belakangnya ISC. Nah, setahu gua, karena gua udah lama juga dari internet, ISX itu strut-nya lebih panjang, yang dimana mobil akan bisa jadi lebih empuk dibanding yang ISC-nya, karena strut-nya lebih pendek. Kenapa lu belangin, Rek? Nih, Koko Lucky nggak pernah cerita nih bisa ngebelang-belangin gitu dari depan ISC. Dia juga nggak tahu sebenarnya. Nggak tahu ya. Dia cuma sering gini. lupa ya mau bener ya. Bukan. Jadi ya, gua kan mobil ada beberapa nih, gue suka nyoba-nyoba. Oh, lu tukar-tukar. Iya. Mobil gue yang di rumah, pokoknya gue pasang ini. Kok di sini enak, gue cobain di sini, gitu kan. Paling nggak gue kalau keluar kota nggak sakit pinggang. Kalau ISC kan keras. Keras, benar. Gue pakai Lebih ISX tuh keras. bone itu lebih manusiawi. Betul, karena dia strutnya lebih panjang, Betul. menjadikan mobilnya jadi akan bisa lebih empuk dibanding penggunaan shock breaker dari coilover dari ISC. Nah, Betul. depannya 9 pernya, yang belakang tuh tadinya 9 gue turunin jadi 6 apa? 7, 6. 6. Lebih empuk, tapi shocknya keras. Ya, jadinya lebih nahan. Jadi gimana caranya nih mobil bisa keluar kota, bisa buat hari-hari ke mall, ngedrift bisa juga buat pacaran, biar yang sebelahnya nggak bawel. Iya, benar. Nggak gini nih, oh goyang-goyang banget nih gitu. Iya. Biar dipegangin. Apa nih? Nggak ada kan sih, kan hidup aku apa-apa. Tapi itu betul kan? Tapi itu bener kan? Iya bener kan? Ya, Bini deh. gua nonton, jadi gua ya aja jadi gua ngomongin pengalaman gua, jadi gua ya aja. Ini nih. Gua bodo amat yang nonton siapa, bodo amat. Jadi, kalau kita bawa temen cewek, kalau mobilnya keras, teteku goyang-goyang. Iya. Gak usah gitu, nih temen, ini depan nih. Iya, kalau gua ngajak temen gua ini, sama nih yang benar. Nanti teteh lu goyang-goyang, ya kan? Apalagi yang potong per. Iya. Bisa lu bayangin nggak? Enggak, gua udah pernah ngebayangin dan gua pernah ngerasain, Rek. Nah, ya udah. Jadi makanya ini gua tahu. barusan kata-kata mau untuk mewakilkan Iya, yang benar, cowok benar. yang punya cewek. Jadi benar-benar harus ditimbang PR-nya benar-benar. Sama kalau mau beli di stand strap nih, Koko lu nih formula lu nih sebenarnya untuk menguntungkan Koko Lucky juga. Ya. Karena nggak beli satu set, jadi harus beli 2 set ya. Habis itu di-combine. Iya, benar. Nah, satu lagi tadi terakhir, belum bisa buat drifting. Benar, bisa berdiri karena belakangnya yang lo tadi. Iya. Gua tinggal tapi shock breaker. Gua tinggal ngerasin si shock breakernya doang, si Langsung dampernya. Jadinya lo tetap masih bisa dapat traksi, nggak terlalu gitu. Iya. Benar. Betul. Memang Pokoknya- karena kan kita teman-temannya risetnya dari step juga ya semua ya. Iya, kalau gue kasih nekat aja. Selama gue beli sesuatu yang ada dealernya, Iya. supaya kalau rusak bisa benerin, kalau ada yang hilang bisa beli. Betul. Bener ya? Ini iklan loh Koko Lucky ya, ini dihitung ini ya, bonnya, ada bonnya ya. Ini iklan misalnya. Nah, Rek, kita udah ngomongin mesin, udah ngomongin kaki-kaki, udah ngomongin cerita. Sekarang yang menarik itu adalah dari interiornya. Tadi gue ngeliat joknya dari mobil ini aneh. Joknya pakai apa, Rek? Corolla FX. Sah aja juga bilang. Sah. Jadi gini, Gak ada masalah. Waktu ini jok diturunin sama jok Recaro asli, Heeh. plastik molding tutupan segala macemnya, Heeh. itu sama persis. Plek. Jadi jok Toyota by Recaro, bahasanya kayak gitu. Ya, karena Recaro itu teman-teman nggak cuman bikin jok aftermarket doang. Kalau teman-teman lihat jok pesawat terbang juga Recaro, bener ya? Iya. Jadi ada juga beberapa jok standar mobil itu yang by Recaro. Salah satunya adalah jok yang dipakai sama Mas Jurek ini, bawaan dari Corolla FX. 2 pintu ya, Rek ya? 2 pintu. Dan gue sukanya banyak setelannya. Ya, Punggung. ya, Sini. bisa di-adjust semua, Iya. lumbarnya, Pantat semuanya. naik turun. Ya, bener. Bisa menyesuaikan sama lo ya. Iya. Gitu. Sama yang lain dari interior apa aja, Rek, yang udah lo ganti? Seat belt nih gue liat merah. Cuman warnanya aja. Iya. Biar meriah. Iya. Tapi bagus, maksud gue, Iya. gue juga beberapa kali kemarin ngeliat seat belt yang warna-warni gitu ya. Maksudnya kan pasti bagus ketahanannya. Udah gitu, ya itu, Rek, ngomongin masalah estetika. Iya nggak sih? Kalau itu ya keren juga gitu jadinya. Iya nggak sih? Biar lucu aja sih. Iya, biar beda lagi ya kan. Beda. Kalau interior apa aja, Rex? Tadi gue liat setirnya pakai apa? Ini Momo California. Momo California. Banyak yang bilang, kok lu seneng sih pakai setir kecil? Jadi
gue suka mobil Porsche juga, Porsche klasik. Itu semua ini kecil-kecil. Jadi kayak di tangan tuh lebih apa ya? Beda aja gitu. Gue lebih suka dibanding steering gemuk. Selain setir dan seat belt dan jok apalagi Rek? Paling gauge doang. Sisanya standar. Jadi gauge-nya tuh gue taruh di kisi-kisi AC satu tuh oil temp. Yang di bawah ada oil press sama lambda. Lambda ngeluarin apa? Ini AFM bensin. Buat ini sensor knalpot. Buat tahu display. Iya. Si AFR-nya ya? Air ratio-nya. Sama ada display ECU tapi kecil segini. Jadi lu tahu TPS, RPM, water temp segala macam ada di situ. Ya pokoknya itu informasi-informasi yang penting dari mobil lo, dari mesin lo ya. Maksudnya kalau jadi gini teman-teman, penggunaan si gauge itu tuh penting saat mesin kita lagi nggak sehat atau lagi nggak bisa dioptimalkan, itu terlihat di situ. Jadinya lo tidak sampai kayak gua kemarin saat gua nggak pakai gauge, gua nggak tahu kalau pressure oli gua nol. Jebol mesin gua. Jadi kalau sekarang kalau pressure gua udah mulai nol atau mulai nggak naik, ya udah gua berhenti. Ya kerusakannya jadi nggak parah kayak kemarin gua. Itu sih pentingnya gitu. Terus gue juga nggak suka gauge banyak. Betul. Kalau jadi satu yang semuanya aja. Rame gitu kayak mobil Thailand. Iya benar. Ada. Ini kita nyetir atau ngeliat gauge. Iya benar. Itu apaan ya? Oh itu jam. Salah. Jam beda 3. Kok naik mulu? Oh itu jam ya. Ya saking banyak ya kan, suhu tubuh gitu mungkin ada di situ. Iya, mungkin ada suhu kaki, suhu kaki. Kan ada kalau yang nggak pakai karpet bawahnya lebih panas daripada di atas sih kan. Iya benar. Nah pertanyaan terakhir nih Rek nih. Ini kan mobil udah lo pakai dari 2000? Mulai jalan 2012. 2020 tahun. Bener ya? Yes. Udah 20 tahun ya? Bener ya? Udah 20 tahun lo pakai mobil ini dengan keadaan seperti ini sekarang. Ada kemungkinan mau dijual nggak mobil ini? Nggak akan? Gue nambah iya. Iya. Maksud gue... Tapi kalau untuk dijual sih enggak. Enggak ya? Enggak sama sekali. Oke. Terus nextnya? Ada nextnya nggak? Atau mau lu apain lagi nih mobil? Jadi gue ada kepikiran mau turbo sebenarnya. Kan satu udah turbo, kurang. Ya gue pengen di mesin ini. Pengen di mesin ini. Biar bisa ketemu yang namanya... Ya itulah. Gak usah nanti kayak nyaingin. Gak enak gua nanti kayak yang di sana ini orang belagu banget sih. Gua gak mau. Iya. Ya pokoknya ya mau lebih kencang. Tapi jangan banding-bandingin lah, kayak enak gua. Pakai lu nextnya mau lu turboin nih. Enggak, itu sih masih dalam bentuk wacana yang belum tentu. Masih lu pelajarin deh. Mungkin bisa atau tiba-tiba bisa jadi mungkin. Jadi bener-bener nggak stabil jadi gua kayak ya udah deh gue ngerjain yang lain dulu supaya ini ada puasanya. Iya benar. Ini kan kenapa gue pakai Innova salah satunya supaya gue nggak drifting mulu. Karena mahal bannya. Betul. Lu tahu harganya satu berapa kan? Nah, iya. Jadi supaya udah sih lu udah bikin yang lain. Iya gitu. Udah gitu. Udah ini sayang dulu sampai kalau gue kesamber geledek gue pengen gue pasang. Iya. Habis itu gue tinggal kayak gue puas nih bisa begini udah. Berarti nggak bakal masih ada pencapaian yang nanti mau lo tingkatin terus ya? Pokoknya gue cinta combustion engine, bukan elektrik. Karena kalau ngomong elektrik, gue bilang bullshit. Nih, bener nih. Ini non elektrik garis keras. Soalnya dibilang rendah emisi apa segala macam, iya, gue akuin tuh mobil tidak mengeluarkan polusi di depan kita. Tapi saat produksi. Ini lu beli nih, misalnya kita beli Tesla, lu pakai 5 tahun, baterainya rusak, lu mau beli nggak baterai? Gue tanya sama lu, ini jujur dalam jawaban lu. Mahal ya? Lu mau beli nggak baterainya? Kalau bilang 350 juta, baterainya doang. Lu beli nggak tuh baterai? Iya. Sekarang cost lu beli baterai sama cost lu ngebensinin. Sama aja? Nggak sama, jauh lebih murah. Tapi memang berpolusi. Tapi tuh baterai, kalau lu limbahnya lu harus buang, itu jauh lebih jahat daripada mobil berknalpot bermesin. Dan banyak yang nggak tahu. Nih sekarang kan lu pakai HP nih, lu buang HP lu. Sekarang ada berapa juta orang buang HP, itu baterai lu kemanain?
Kita ngomong handphone belum mobil ya. Bayangin tuh handphone segede gini nih. Halo. Ya. Maksudnya perumpamannya kayak gitu. Lu butuh HP, lu pakai baterai. Lu butuh mobil elektrik, lu pakai baterai. Waktu ini mobil itu sak lu buang kemana? Bisa nggak di refurbish? Bisa nggak dibetulin? Bisa dibetulin, bisa lu beli itu baterai tapi dibuang kemana? Bener. Jadi jangan buang baterai sama jangan buang handphone. Ya, karena kalau buang handphone juga jadi mubazir teman-teman. Apalagi handphonenya masih dipakai, jadi teman-teman jadi nggak bisa dihubungin nanti. Nggak, pokoknya barusan kalimat gue tadi hanya pendapat gue. Iya, benar. Gue tidak menggiring opini, tidak menggiring apapun. Gue cuma ngasih tahu. Ya, pokoknya Mas Jurek nggak akan pakai mobil listrik ya? Ya kalau dipaksa iya, ya udah mau gimana? Kayak tidak ada modifikasi lagi loh. Iya benar. Benar nggak? Di tuning rack baterainya jadi gede, nyiri lebih kencang. Lalu bikin Tamiya. MAH-nya ditambahin. Tamiya. Aduh, thank you buat Rek ya udah ngobrol-ngobrol nih. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Terus jangan lupa tetap support kita dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan lagi-lagi gue jangan lupa buat cek tempat merchandise kita dari The Elite Brand, yaitu di Tokopedia dan Shopee-nya The Elite Indonesia. Oke, Rex, sekali lagi terima kasih banget udah mau ngobrol-ngobrol nih. Buat teman-teman yang nanyain Mbak Jurek, udah gua ajak ngobrol nih ya, panjang lebar ya kan, mudah-mudahan teman-teman puas. Dan buat teman-teman yang nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.